alam semesta ini untuk menghentikan pemulihan yang akan kau bayar bersama-sama dengan kuasa-Mu yang sempurna. Seluruh pandangan kami dan seluruh kehidupan kami adalah menantikan Kristus yang akan mengubarkan segala cita-cita menjadi sukacita yang kekal, segala kesusahan menjadi dari kelegaan, dan segala penderitaan menjadi satu kebahagiaan yang kekal. Tuhan, kami belajar terus-menerus dalam firman-Mu dan termasuk di dalam seluruh apa yang sudah kami pelajari, dan peristiwa adalah Engkau sendiri Tuhan, karena tidak ada satu kemampuan yang bisa mengerti, dan tidak ada pikiran akal tubuh manusia yang bisa menangkap, mempercayai, dan bahkan mengimani berita yang kami akan dengarkan ini Tuhan, kecuali Bapa yang ada, yang begitu bermurah hati kepada kami, yang memberikan kami kepada Yesus Kristus, dan menarik kami, mengasihi kami, dan memberikan Roh Kudus untuk menjamin kami terus mendapatkan hidup kami tidak pernah ditinggalkan oleh Kristus. Terima kasih Bapa, bahwa hati kami hari ini kami belajar, bahwa kami memiliki tanggung jawab secara pribadi, dan melalui firman Tuhan Engkau memperkaya, Engkau menguatkan, dan Engkau memperlengkapi kami. Apa yang kami dengarkan hari ini adalah menjadi satu komitmen hidup kami. Setiap khotbah adalah bukan untuk pengetahuan, tapi untuk kami jalani. Seluruh anjuran-anjuran firman Tuhan dan nasihat perintah Tuhan, tidak ada yang bisa kami bantah. Biarlah kami mengamini dengan segala keterbatasan kami. Tuhan kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami dan siap untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 7 dulu. Ya, ini ada urutannya. Christ is the centrality message of Philippus Gospel to the Ethiopian eunuch. Kristus pusat berita dari Injil Filipus untuk sida-sida Ethiopia. Ya. Nah, saudara, dalam Kisah pasal 7 kita mendengar satu khotbah yang begitu panjang yang terus-menerus menjadi satu khotbah apologetika, pembelaan, ya, dari seorang diaken yang dijadikan Tuhan, diangkat menjadi penginjil. Dan inilah pola gereja perjanjian baru. Ya, setelah ada rasul-rasul yang sudah ditetapkan dan tidak bisa berubah, tapi ada jabatan-jabatan yang bisa diubah oleh Tuhan, termasuk diaken, terus pengawas-pengawas, guru Injil. Nah, setelah itu bisa diubahkan, jadi artinya ditingkatkan oleh Tuhan karena kondisi, keadaan, serta kemampuan orang itu yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi ada dua diaken yang dipakai Tuhan, yang lain tidak dijelaskan, dan sangat istimewa sekali. Kedua diaken ini diangkat oleh para rasul dan diurat oleh para rasul. Nah, setelah saya seringkali, setiap kali kita melayani dalam satu pelayanan baik di dalam persekutuan atau gereja, saudara, kita harus mengerti bahwa cara Allah bekerja itu sudah sangat jelas dan ada dalam firman Tuhan. Cuman banyak orang tidak mengerti dan belajar firman Tuhan, sehingga membatasi bahwa yang boleh memberitakan firman Tuhan, yang berkhotbah dan semuanya itu harus rasul-rasul gitu. Hanya paus, yang lain tidak boleh. Surah Perjanjian Baru tidak mengatakan demikian. Mengajar firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan itu hak setiap jemaat, baik perempuan atau laki-laki. Dan itulah semangat reformasi yang dibawa oleh Martin Luther. Nah, saya tidak tahu kenapa waktu gereja-gereja yang bersemangat reformasi, injili semua, kok bisa kembali kepada pola hukum Taurat dan melarang beberapa kondisi, baik itu dari kondisi wanita, kondisi yang tidak dibentuk oleh sekolah Alkitab, tidak diperbolehkan memberitakan firman Tuhan. Saya sampai hari ini heran, saya pernah
mengkritik dan bahkan tidak setuju dengan keputusan-keputusan yang ada dari sebuah gereja yang melarang dari jemaat untuk menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah memberitakan firman Tuhan. Saudara, itu sebenarnya saudara kalau baca di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul itu bergantung pada Roh Kudus, bukan bergantung pada organisasi gereja. Jadi kalau Roh Kudus mengangkat orang sebobrok yang boleh kita katakan Rasul Paulus gitu ya, diangkat jadi rasul pun bisa oleh Roh Kudus ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, Stefanus dan Filipus diaken yang sangat istimewa ya, dan saya harapkan gereja Puritan Reform ini juga mempunyai semangat iman kerajaan. Jadi tidak bergantung pada kondisi satu orang berkhotbah. Kalau saya berkhotbah gitu kan, saya memperlengkapi Ustaz. Nah, atau sampai kapan gitu ya, kan pasti ada batas waktunya. Umur saya kan terbatas dan pasti harus ada gantinya, dan saya percaya gantinya itu harus berasal dari jemaat, bukan dari sekolah teologi yang lain, karena itu ada dalam perjanjian baru, bukan dari kita bayar orang di luar masuk sini ya. Yang menggantikan nanti harus dari sini, harus jemaat, harus yang dimulai. Paulus lakukan itu pada Titus, Timotius, Epaphroditus, dia lakukan itu. Kendalanya ya orang-orang itu yang dididik oleh mereka. Pak, nggak ada STP-nya gimana? Nggak peduli. Yang kita didik baik-baik, kita lengkapi baik-baik, dan nanti soal gelar dan lain-lain itu bisa dipelajari gitu. Tapi kalau panggilan Tuhan nggak bisa ya. Nah, ini kita belajar dari Stefanus, kemudian Filipus. Nah, yang paling berat adalah Stefanus karena dia mungkin mempunyai satu kemampuan dalam berkomunikasi dan berkemampuan untuk membuka rahasia-rahasia dan meruntuhkan tembok-tembok pemikir yang ada, termasuk orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi dan ahli Taurat. Dan dia berdebat dan dia selalu tidak bisa dikalahkan, dan membuat dalam Kisah pasal 7 ini Stefanus akhirnya diadili, saudara. Dan waktu diadili, dia menceritakan seluruh isi pengajaran khotbah campur jadi satu semua, termasuk pembelaan iman dia itu berpusat pada Kristus. Nah, salah satu bukunya John Piper dan John Frink gitu ya, dia mengatakan apologetika for the glory of God atau the glory of Christ, supremasi Kristus di dalam apologetika. Dan itu dituliskan oleh orang-orang yang luar biasa ya. Dan dituliskan bahwa seluruh inti daripada pembelaan iman, pemberitaan firman Tuhan, pengajaran sekolah minggu, menasihati orang, semua intinya itu adalah membawa orang-orang itu mengetahui Kristus dan hadir bersama dengan Tuhan dengan segala pergumulan hidupnya, dan mau hidup serupa dengan Kristus. Dan itu tugas daripada yang terutama, ultimat dari Roh Kudus, membawa orang untuk menikmati mengetahui Kristus dan bukan yang lain. Nah, khotbah daripada Stefanus waktu mau dibunuh ini, pembelaannya itu, saudara, dia akhirnya memusatkan pada Mesias yang kalian bunuh, yang kalian aniaya. Wah, mereka marah, saudara. Oh, berarti kamu itu menuhankan orang yang kami bunuh itu. Berarti kamu juga menghujat Allah. Bunuh dia. Dibunuh. Saudara, itu satu syarat saudara akan menghadapi itu dengan orang-orang beragama. Ada yang langsung berhadapan dengan penderitaan seperti Stefanus, ada yang langsung mati di tempat, ada yang saudara kita sengsara karena kita tidak mungkin mendapatkan banyak hal, fasilitas, karena kita disingkirkan ya. Saudara, inilah inti daripada penolakan agama. Apa intinya? Bahwa Mesias itu tidak diterima oleh mereka. Konsep Mesias yang dibawa oleh Yesus Kristus, yang diceritakan nanti di dalam Yesaya 53, yang digenapi oleh Tuhan Yesus waktu dia membaca Yesaya itu dan membuka tentang kebebasan jiwa-jiwa yang di dalam dosa itu, dalam Lukas pasal 4, dan itu berkelanjutan bersambung ya. Nah, saudara, Stefanus kemudian mendapatkan penyiksaan dan sampai mati menderita, dibunuh, dirajam.
Apa yang terjadi, saudara? Nah, pikir mereka dalam satu sisi ini perjalanan sejarah gereja. Saudara, rasul-rasul itu masih mempertahankan Yerusalem. Kenapa? Karena dijanjikan bahwa Yesus datang ke Yerusalem lagi. Nah, kapan Yesus datang? Segera pikir dia adalah waktu mereka hidup. Nah, konsep mereka yang salah tentang Kristus yang datang kedua kali ini, nah, mereka berada di Yerusalem sampai di penjara di sana, dan semua rasul hampir mati semua di Yerusalem kecuali Paulus. Semua nabi mati di Yerusalem, dan itu menggenapi semua yang ada dalam firman Tuhan. Ya, nah siapakah yang bergerak keluar? Nah, setelah ini kita pelajari yang baik ya. Soalnya bukan rasul-rasul yang diutus oleh Tuhan, tetapi para diaken, jemaat Tuhan yang bergerak. Dan ini salah satunya adalah Stefanus dan Filipus. Ya, ini pola gereja. Nah, saudara perhatikan, ada satu kalimat yang unik sekali tadi saya dalam doa saya bawakan itu ya, 40 Kisah 7 ayat 48. Tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Kalimat ini persis berasal dari Salomo dan berasal dari Mazmur Daud. Dan ini juga berasal dari perkataan Musa juga. Ya. Nah, saudara, minggu yang lalu kita tahu bahwa bait Allah itu tidak bisa dibatasi dan tidak mungkin kita membuat Allah itu ditampung dalam satu tempat kemudian kita bisa mengekang Allah sehingga Allah itu tidak pergi kemana-mana bersama dengan kita. Nah, pengertian kita yang salah tentang Allah yang dibuat secara fisik ini, yang transenden dibuat imanen ini, saudara nggak mungkin kita lakukan itu. Karena siapakah kita ini yang bisa membuat tempat yang bisa menampung Allah? Salomo mengatakan langit di atas segala langit, bumi ini, apalagi bait Allah ini yang cuma satu titik dari seluruh bumi ini seperti debu itu, bagaimana bisa menampung Allah? Langit yang besar tidak mungkin. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Stefanus ini itu sedang menghantam seluruh sistem yang ada dalam hukum Taurat yang didirikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi waktu dia membicarakan dan mengatakan ini dari firman Tuhan dari perjanjian lama juga, dan dihantamkan pada mereka, mereka menutup diri bahwa firman yang tidak cocok dengan dia itu mereka tidak mau dengar. Yang mengkritik dia, yang menghantam sistem keagamaan Yahudi itu, mereka marah sekali, saudara. Padahal itu ada dalam firman Tuhan mereka. Karena terlalu radikal, terlalu fanatik, sehingga apa yang dipercaya kitab suci itu hanya bagian-bagian tertentu yang dia percaya, yang lain dia tidak mau percaya, tidak mau terima. Nah, disitulah perlunya ada gerakan reformasi, karena mengingatkan pada setiap jemaat bahwa setiap jemaat harus kembali pada kebenaran, bukan pada manusia, bukan pada pendetanya, bukan pada kehebatan karismanya, tapi pada firman Tuhan, supaya kita tidak tersesat karena kelemahan seseorang. Karena firman itu tidak pernah menyesatkan kita, firman selalu mutlak benar. Nah, itu semangat reformasi. Nah, saudara, di sini kekuatan yang luar biasa itu dibangun oleh para rasul dan mempengaruhi Stefanus. Stefanus kemudian berbicara kepada para ahli Taurat, dan apa akibatnya? Dia harus dibunuh. Dan mulai hari itulah penyiksaan besar-besaran dibawa oleh Saulus atau Paulus. Dan Stefanus mati. Setelah mati, dibawalah jubah Stefanus dan diserahkan kepada Paulus di bawah kakinya. Paulus bukan semakin sadar, dia semakin berkobar-kobar. Nah, siapa lagi yang seperti dia? Dibasmi habis semuanya. Dia masuk dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota.
Dia bawa surat kekuasaan semua dari agama, dari pemerintah, dari siapapun, termasuk dari Tuhan. Dia ngaku gitu kan. Dia bunuh orang atas nama kemuliaan nama Tuhan. Nggak beda dengan orang radikal, sama. Paulus ini bukan radikal lagi ya, radikal ya, terlalu radikal, dan dia tidak pernah kenal belas kasihan. Bunuh, nggak peduli anak perempuan mau melahirkan, mau hamil, bunuh aja udah. Jadi seseorang yang beragama bisa begitu kejam. Nah, saudara, disitulah penganiayaan yang sangat besar yang begitu masif itu membuat jemaat akhirnya tidak tahan. Tapi rasul-rasul masih bertahan. Karena bertahan akhirnya ditangkap, mau ditangkap semua rasul-rasul ya. Dan Thomas akhirnya lari ke India, dikucilkan. Yohanes dikucilkan di Pulau Patmos, kan gitu kan, yang lainnya dibunuh semua. Nah, saudara, apa terjadi dengan kondisi yang ada dalam Kisah pasal 7? Dari Yerusalem ke Yudea. Nah, Yudea inilah tempat pertempuran, tempat di mana orang-orang Israel dianiaya, disiksa dan di tempat itu. Dari Yerusalem ke Yudea. Yudea itu tempat penggodokan, tempat pelarian, dan tidak terima, terus dikejar ke akhirnya lari ke Samaria. Dari Samaria ke ujung bumi. Nah, kita akan masuk di tanah Samaria pasal 8. Ya, Stefanus ini dalam kondisi di daerah Yerusalem dan masih Yudea, masih tanah Yahudi. Nah, saudara, kita lihat pada pasal 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ayat 1, pasal 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat. Ya. Dan itu memicu dan memacu semua orang Kristen akhirnya dicari oleh pemerintah, dicari oleh penduduk, dan tidak ada tempat lagi di Yerusalem. Ya, terhadap jemaat di Yerusalem, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, setelah apakah selesai Stefanus? Mati 1, tumbuh 1000. Itulah kekuatan penginjilan. Saudara, iblis tidak bisa menghentikan seorang hamba Tuhan mengabarkan Injil dengan cara apapun, karena Tuhan yang memiliki kuasa segala-galanya. Dia pikir Stefanus mati, sudah selesai, pemimpinnya mati, beres. Saudara, begitu? Ini bukan teroris. Saudara, kalau saudara kenal baik-baik cara Tuhan bekerja, pada saat-saat yang seperti inilah Tuhan menampilkan dan menerbitkan orang-orang yang begitu murni, begitu militan, begitu mencari Tuhan dan mempersembahkan hidup, dan sungguh-sungguh saudara Kristiani, tentara Kristus. Dan timbullah satu orang bernama Filipus yang diangkat oleh Tuhan. Ya, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi waktu mereka disiksa, jemaat itu yang tersebar itu, mereka ngapain? Rumah nama Tuhan, saudara. Mereka yang tersebar itu siapa? Jemaat. Saya seumur hidup nggak pernah ada orang yang meminta jemaat itu ngabarkan Injil. Semua jemaat harus ngabarkan Injil. Biasanya penginjil diangkat ngabarkan Injil, diutus Injil gitu kan. Tapi ini semua jemaat, laki perempuan semua, mau anak mau besar mau kecil semua. Bagaimana caranya nggak tahu saya. Ini ditulis firman Tuhan. Tadi ada semangat gerakan yang luar biasa, membawa nama Kristus Mesias itu. Diperkenalkan pada orang-orang waktu mereka berjalan dari kampung menuju kampung, dikejar-kejar itu mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Ya,
Saudara, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias. Apa yang diberitakan? Jadi gereja Yerusalem yang mengangkat 7 diaken itu akhirnya bubar. Betul? Karena disiksa di anak, nggak ada lagi gereja di situ. Terserahlah jemaatnya. Nah, salah satu diakennya tadi sudah mati kan. Sekarang Filipus ini yang berjalan waktu dia gereja sudah ditutup, gitu kan? Dia berjalan dengan apa? Dengan semangat memberitakan Mesias kepada orang-orang sepanjang jalan dia bertemu dengan orang-orang. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diajarkannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Saudara, jadi diberitakan di sini bukan hanya para rasul yang dipakai Tuhan, tetapi juga diaken atau penginjil yang dipakai oleh Tuhan. Ya, nah saudara perhatikan ya, kita akan masuk. Saudara, di dalam perjalanan itu kita lihat ada seorang yang bernama Simon, ayat 9, seorang tukang sihir, bertobat. Kenapa dia bertobat? Dia bertobat karena ada kuasa yang lebih hebat dari dia. Nah, ini pertobatan yang sebenarnya tidak murni, tidak bertemu dengan Kristusnya, tapi bertemu dengan kuasanya saja. Simon kemudian takjub dan melihat Filipus melebihi daripada kuasa sihir dia. Kalau dia nipu-nipu kan, curut-curut itu kan nipu, namanya magician kan. Tapi Filipus tidak nipu. Orang buta dipegang langsung melek gitu kan. Kalau saya nipu-nipu orang buta melek gitu, karena sebelumnya memang nggak buta. Orang-orang berjalan sebelumnya memang nggak lumpuh, dibuat lumpuh dulu. Terus akhirnya berjalan, aku Filipus dengan sampai melihat kondisi yang Simon tukang sihir ini. Sesudah waktu dia menyampaikan semua, bukan sihirnya tapi mujizatnya itu yang berasal dari Tuhan, si Simon itu akhirnya terkejut. Ini kalau ini saya nggak bisa lakukan ini. Nah, dia ngikutin Filipus kemana-mana. Dan akhirnya sampai dia mau menerima dan percaya pada Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi? Sesudah kemurnian hati seorang bertobat, tokoh yang besar. Saudara, Simon penyihir ini itu sangat terkenal. Ya, mungkin kayak kita ini David Blaine atau siapa gitu, atau siapa ini Chris Angel gitu kan, bertobat, saudara. Atau tukang tenun bertobat, ya kan, tukang santet bertobat, kayak gitu lah. Tetapi kemurnian hatinya masih belum. Dan waktu bertemu dengan Petrus, dia ingin membeli kuasa Petrus yang lebih besar daripada kuasa Filipus. Kenapa, saudara? Karena orang-orang itu bisa berbahasa roh. Waktu ditumpang tangan itu, dan kuasa daripada Petrus itu memang terlihat melebihi daripada kuasa daripada Filipus. Kan dia rasul. Terus si Simon itu datang mendekat dan meminta kuasa itu, mau beli dia. Mau beli kuasa itu. Jawabannya, saudara, tidak bisa. Dan Petrus marah sekali dan mengatakan demikian. Ya, ini ayat 20. Tetapi Petrus berkata kepadanya, kisah 8 ayat 20, bila salah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus. Jalan lurus, lurus, jalan tidak lurus. Ya, saudara, jalanmu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoa pada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan tidak diceritakan apakah Simon bertobat. Tapi menurut catatan Simon bertobat. Ya, menurut catatan sejarah. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan itu, mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Sudah perhatikan baik-baik.
Rasul pun waktu dia selesai tugasnya dan dia berjalan, apa yang dilakukan? Ke kampung, dari kampung ke kampung. Filipus tadi dari kota ke kota. Rasul kampung ke kampung. Filipus kota ke kota. Filipus kota. Rasul kampung. Jadi setelah siapapun dipimpin oleh Tuhan, baik mau ke kota, mau ke kampung, mau ke gang-gang, dan semua itu Tuhan yang atur semua. Dan kita tidak boleh membatasi hal seperti itu. Loh kok Rasul? Harusnya kan Rasul itu kota-kota. Rasul itu yang tempat luar biasa gitu loh. Masa kampung nggak cocok? Dibalik, Ustaz. Rasul kampung-kampung. Dan tidak ada kriteria pengabaran Injil yang dibuat oleh manusia ataupun dibuat oleh lembaga misi yang boleh membatasi Roh Kudus. Semua itu betul-betul pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau saudara mengabarkan Injil, saudara banyak berlutut meminta petunjuk Tuhan. Mau kemanakah hambamu akan pimpin? Betul-betul murni dari Tuhan, bukan karena fasilitas, bukan karena apapun. Ya, harus berdoa seperti itu. Nah, kita masuk ke sida-sida dari Ethiopia. Ya, kita lihat slide yang selanjutnya. Saudara, Filipus dengan sida-sida Ethiopia. Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, nanti kita akan melihat sida-sida Ethiopia ini, dari Sri Kandake ini, Ratu Ethiopia, tidak disebutkan namanya siapa, tapi ada jabatannya. Bisa diselidiki sebenarnya. Zaman itu siapa namanya? Nah, saudara, waktu berjalan dikatakan sunyi, sepi, padang belantara. Terus tiba-tiba, saudara masih ingat, sida-sida ini meminta untuk dibaptis. Ingat kan? Nah, saudara bayangkan, apa ada sungai nggak di sana? Sungai ada nggak? Nah, orang mengatakan, Filipus akan membaptis sida-sida itu dan turun ke dalam air dan kemudian keluar dari air. Nah, kita berpikir bahwa itu adalah ada sungainya, masuk dalam sungai terus kepalanya masuk gitu. Saudara, dari perjalanan yang ada dari Yerusalem ke jalur Gaza itu, saudara, tidak ada sungai. Jadi bukan baptisan yang diselamkan, tetapi ada air-air yang cuma kecil-kecil, aliran-aliran got dan lain-lain yang bersih sekali, air minum dan semuanya. Dan itulah yang dipakai untuk membaptis sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari arkeologis dan semuanya, ini bukan baptisan yang dicemplungkan, tapi baptisan yang mereka masuk dalam air terus dibaptis keluar dari air. Jadi bukan masuk dalam air dibaptis terus keluar dari air yang bukan, saudara. Itu masuknya itu masuk, kakinya masuk terus dia keluar badannya. Bukan dibaptis masuk air, lain dibaptis dengan keluar masuknya air, itu berbeda secara kalimatnya. Dan banyak orang berpikir bahwa ini baptisan yang seperti baptisan selam. Sebenarnya bukan. Ya, kalau diperhatikan kalimatnya baik-baik, sebenarnya bukan ke sana. Tapi bisa mengarah ke sana, bisa kalau tafsirannya dipaksain, bisa. Nah, saya tidak bicara soal baptisan, tetapi soal bagaimana sida-sida ini menerima Tuhan Yesus. Ya, kita lihat sekarang ya. Nah, saudara perhatikan, berangkatlah ke selatan menuju jalur Gaza dari Yerusalem. Nah, saudara perhatikan, dari tempat itu tempat yang sunyi sekali, saudara. Kemana ke selatan? Ngapain? Nggak tahu. Ketemu siapa? Nggak tahu. Mau apa? Ya, tujuan cuma satu, memberitakan Yesus itu. Ketemu siapa, berapa orang? Nggak tahu, saudara. Yang ada dalam hati Filipus cuma satu. Apa yang dikatakan malaikat, aku harus jalankan. Saudara, kalau kita melihat pengabaran Injil dan motivasi Injil, kemudian panggilan Injil yang seperti ini sudah jarang sekali kita dengar di gereja-gereja. Jangan. Dan begitu banyak hikmat yang dipakai, semua yang dipakai. Saudara, Filipus
tidak memakai hal-hal seperti itu. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan malaikat, dan dia berjalan sesuai dengan petunjuk malaikat, dan dia tidak berpikir, tidak protes, tidak apapun. Dia berjalan sesuai apa yang diarahkan sana. Dan secara pribadi dia berjalan. Saudara, saya masih ingat waktu ada seorang hamba Tuhan yang berkata seperti ini, saudara. Waktu zaman saya dulu, saya dari Kalimantan, sekolah teologi, waktu itu ke Saat. Dia hanya beriman, membawa baju hanya 2 setel. Dan saya tidak tahu diterima atau tidak, tapi betul-betul Tuhan pimpin saya, dan dia dari tempat itu berjalan. Sampai bayangkan dulu kan tahun sekitar 50-an itu kan nggak ada yang namanya transportasi yang canggih. Hampir berapa bulan baru sampai, dan sampai di tanah Jawa, terus berjalan semua sampai di tempatnya. Saudara, saya tanya, dan semangat itu untuk sekarang ini bagi mahasiswa dan semuanya sudah tidak ada lagi. Karena fasilitas, scholarship, beasiswa diberikan semua, jadi orang-orang yang punya semangat yang seperti itu. Itu zaman-zaman yang dulu itu, saudara, udah jarang sekali kita temui. Dan diganti dengan sistem yang ada. Tidak salah sistem itu, saudara. Tetapi ada satu prinsip penginjilan yang terhilang dari seluruh gereja Tuhan yang sejati, yang harus kembali pada firman Tuhan, yaitu apa? Ketaatan, kesungguhan. Setelah tidak memperhitungkan apapun, dia hanya mendengar, begitu dia ke sana, iya ke sana. Apapun resikonya, mau apa yang terjadi, oh itu susah loh, itu jalannya nggak ada air, nggak ada, dia tetap jalan aja. Nah, saudara, ini yang merupakan prinsip, dan itu harus ada. Dan ada beberapa sekolah misi yang masih mempertahankan itu. Ya, tapi kadang-kadang kayak kurang manusiawi, ya, saudara. Udah, kamu tahu tuh ke sana, nggak dikasih apa-apa, udah ke sana. Lu terus gimana? Saya nggak tahu. Terus di sana ketemu siapa? Nggak perlu berikan hijau di mana? Di kota ini, di desa ini. Akhirnya orang itu berangkat dengan dana terbatas ke sana. Apa yang terjadi nggak tahu dia. Dan sudah terbukti orang-orang tahun 60, 50, 60 ini yang hidupnya mempersembahkan pada Tuhan, itu menjadi pemimpin-pemimpin besar yang sekarang memiliki gereja-gereja besar. Dan saya pernah ketemu orang-orang pendiri daripada Betani, pendiri daripada yang GCKI, JKI yang Semarang, dan pernah berbicara, pernah tahu dari informasi semua. Pendirian gereja-gereja yang luar biasa itu dengan semangat yang persis sama seperti ini. Dia jual rumahnya, dia jual semuanya, semua mati-matian untuk melayani Tuhan. Kalau sekarang sulit terjadi seperti itu, ya. Tetapi saya percaya masih ada, ya, masih ada. Di mana? Di Gereja Puritan Reform Indonesia. Ya, masih ada, tenang aja, Tuhan masih baik. Nah, setelah kita lanjutkan, perhatikan baik-baik ya. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Setelah Mazmur 68 ayat 35 mengatakan bahwa Mesir dan Etiopia itu sudah menerima Yesus, dalam arti Mesias, yang lambang Mesias. Dari Mazmur itu kita tahu, yang mengulurkan tangan pertama kali, ayat 30-31, saya nggak lupa ya, Mazmur 68, yang mengulurkan tangan untuk menerima Tuhan adalah Etiopia. Dan sekarang ini Afrika menjadi negara yang paling banyak kekuatan penduduk dan perubahan yang luar biasa. Nigeria dan semuanya, kekristenan sudah hampir 70% hari ini, so. Jadi hampir di atas 50-60 juta orang di Afrika
Dan terjadi sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Dan yang luar biasa sekali, pendeta-pendeta yang memiliki kemampuan untuk mujizat dan semuanya berasal dari tanah ini, saudara. Tebu Joshua yang pernah dipanggil itu dari Afrika. Dan banyak anak-anak muda pendeta-pendeta ada di YouTube bisa mendatangkan hujan, bisa membuat mujizat yang luar biasa. Itu berasal dari negeri Ethiopia ini, Afrika ini. Loh, kok bisa ada orang-orang luar biasa, bukan orang Amerika? Enggak, orang dari sana dibawa ke sampai di mana-mana dipanggil dan banyak ratus yang datang. Saudara, itu dari mana semua kekuatan itu? Saudara, ribuan tahun penginjilan ada di Afrika. Dan sekarang kalau saudara mau sekolah teologi yang betul-betul mempelajari tentang mujizat, saudara harus pergi ke Afrika. Beberapa anak-anak reform, pendeta-pendeta reform pergi ke sana, akhirnya datang ke sini bikin KKR mujizat. Ada beberapa teman saya alumni dari reform juga akhirnya belajar sana, sekolah di sana, ke sini bikin KKR mujizat. Dan karena dia melihat sendiri apa yang terjadi, dan terjadi mujizat, saudara. Dan pendeta itu mendemonstrasikan, pengajar itu mendemonstrasikan. Kamu nggak percaya, ikut saya, kita akan kebaktian KKR mujizat di Afrika di sini, ikut saya. Terus orang sakit sembuh, saudara. Itu dikasih pada kamu kuasa itu, jangan ragu-ragu, amini katanya. Loh, dia amini, dia bisa dibawa ke Indonesia. Ini luar biasa gitu ya. Nah, saya tidak anti dengan hal seperti itu, tapi terus melihat sejarahnya di belakang itu apa. Kenapa Afrika dipakai Tuhan luar biasa? Kenapa China dipakai Tuhan luar biasa? Ada sejarahnya, saudara. Ada orang-orang yang mati bagi Tuhan, ada orang yang mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Dan ada seorang dari sida-sida Ethiopia ini dipakai Tuhan. Satu orang memenangkan satu negara. Ada orang berkhotbah, satu pendeta memenangkan ribuan jiwa, tapi Filipus nggak pakai KKR. Dia hanya mengabarkan Injil secara face to face, person to person. Tetapi person yang dikasih Roh Kudus, satu orang melebihi 10.000 orang. Nah, ini misi, saudara. Jadi gerakan misi itu saudara nggak bisa mendikte, nggak bisa mengarahkan, nggak bisa saudara ngatur-ngatur Roh Kudus. Saudara hanya perlu ketaatan, perlu kesungguhan, keseriusan, kekudusan. Udah, yang lain urusan Tuhan. Soal ini, soal bagaimana saya diutus sana, enggak ada urusan itu. Tuhan sediakan semua. Dan Filipus lakukan itu. Nah, saudara, barusan tadi pagi-pagi Pak Roni saya. Dia lagi perjalanan menuju ke pindah ke Taiwan dari China, dari Beijing. Dan dia sudah mendoakan, sudah bertahun-tahun dia doakan, akhirnya mau tidak mau dia harus ke Taiwan. Kenapa ke Taiwan? Dan dia mengatakan bahwa seluruh murid-murid dia sudah menjadi orang lebih pintar dari dia, sudah S2, banyak S2, ada yang ambil S3. Dan muridnya Pak Roni itu ada, mungkin sekarang udah ribuan orang. Dan dia waktunya untuk tinggalkan dan harus lepaskan sida-sida Ethiopia itu. Untuk apa? Nggak perlu lagi dibimbing, saudara. Dia bertemu dengan Tuhan. Filipus tidak perlu terus seperti itu, mengancami terus. Dengan kuasa daripada firman Tuhan yang sudah dibukakan itu, sida-sida itu dia akan menjadi pengabar Injil di negerinya di situ. Dan dia mulai membangun semua berasal dari Tuhan. Dan Filipus diambil oleh Tuhan. Nah, setelah ini personal evangelism, ya. Friendship evangelism. Memang kelihatannya nggak banyak orang satu nggak banyak, saudara. Tapi dampaknya, saudara, kalau saudara berdoa dalam kuasa Roh Kudus, orang-orang yang seperti itu dibawa dengan kuasa luar biasa. Saya pun yang ngabarkan Injil ke saya dengan serius itu penginjil Hanjin, Liu Hanjin. Dia masih sekolah Alkitab dan saya waktu itu ikut camp di Saat dengan koko saya, koko ponaan. Waktu itu dia sekolah Saat, saya enggak sekolah ke Reform. Setelah saya pertama kali tahu tentang Tuhan Yesus itu dia cerita, dan selesai itu dia minta waktu ke saya untuk berbicara. Dua orang, koko saya dengan saya. Dia cerita tentang Tuhan Yesus. Kamu tahu Tuhan Yesus? Tahu sebagai apa? Ditanya gitu.
ya sebagai juru selamat, dan di situ dia jelasin. Dan saya benar-benar tahu. Dan dia mengatakan begini, saudara, kalimatnya masih saya ingat. Kamu kalau ingin tahu Tuhan Yesus, kamu bacalah kitab Injil. Baca kitab Injil. Dan setelah itu bacalah seluruh Alkitab. Ya. Dan mulai saat itu, mungkin umur sekitar 9 tahun saya, 9-10 tahun. Dan setelah itu saya daftar kursus Alkitab tertulis air hidup yang ada di Solo. Sampai sekarang masih ada. Dan sampai lulus saya. Dari umur itu sampai kelas 3 SMP. Tadi saya lulus, harusnya saya udah jadi sarjana Alkitab tertulis, gitu kan? Gitu. Harusnya gitu ya. Terus setelah itu saya hilang kemana gitu ya, saya nggak karu-karuan hidupnya. Nah, saudara, di dalam pengabaran Injil yang ada dalam firman Tuhan, saudara, Paulus berkhotbah, Stefanus membela imannya dengan apologetika. Tapi Filipus mencari orang-orang yang dicari oleh Tuhan dan yang diberikan kepada dia untuk dibimbing, saudara, mentoring satu persatu. Nah, pelayanan yang seperti inilah yang sangat berdampak luar biasa, saudara. Saudara, sampai hari ini saya ketemu ketemu saya, dan pernah minta dia dibimbing. Waktu itu 2 kali ketemu saya, ya, seorang full gospel businessman. Terus ketemu saya, terus mendengar saya ada kesedihan gitu ya, dia tanya, begini Pak, aku begini Pak, iya gitu. Boleh nggak saya ketemu? Mau ketemu saya itu susah, saudara. Ya kan, mau ketemu nggak jadi, akhirnya ketemu di rumah sakit lagi. Dan dia cerita, saya bersyukur Bapak membawa Kristus pada diri saya. Dia cerita, dia sudah lulus S2 STT Inti. Wah, Bapak udah lulus? Udah Pak, punya saya. Wah, luar biasa Bapak. Pedagang yang juga sekolah Alkitab gitu kan. Lalu dia cerita semua, dia berniat untuk membantu. Saya bayangkan, ditanam itu tahun 96 nggak salah. Jadi apa yang ditanam itu dan dia ingat itu sudah menjadi kekuatan dan dia sekarang ini membimbing orang-orang full gospel lebih daripada 600 orang. Jadi saya membimbing dia ketemu nggak lebih daripada 3 kali. Setelah itu selesai, dia membimbing orang ini mengenalkan Kristus yang banyak sekali dan tidak bisa saya lakukan, saudara. Karena itu wilayahnya orang full gospel, businessman, dan saya tidak bisa di sana. Dan dia ada di sana. Nah, pelayanan seperti ini loh yang kita mau gali di gereja kita. Saudara, jangan sungkan saudara punya teman siapa. Saudara ingat teman yang baikmu siapa, yang dekatmu siapa. Siapa? Jelasin tentang Kristus seperti Filipus. Kasih dia dan kasih Tuhan. Lakukan satu persatu. Ya, saudara akan tahu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara, inti daripada apa yang dibaca oleh sida-sida itu dan ditanyakan, ya. Perhatikan ayat yang ke 29. 27 ya. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbenaran Sri Kandeke, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera turun dan mendengar. Jadi bersuara ini kan, sida-sida ini kan, dia berbicara mungkin kencang juga kan, orang Afrika kan suara gede-gede. Kalau suara orang Jawa nggak denger ya. Suaranya orang Afrika. Dan mendengar membaca kitab Nabi Yesaya. Lu kok tahu kitab Nabi Yesaya? Jadi Filipus, saudara perhatikan, Filipus pengetahuan dan tulisan-tulisan dan bacaan tentang Yesaya, karena dia adalah seorang, bukan orang Israel. Filipus sebenarnya dia orang Yunani. Dia mengenal apa yang dibaca itu dari mana. Dia membaca firman Tuhan mungkin betul, tetapi apa yang dijelaskan oleh para rasul tentang Yesus dalam Yesaya itu menjadi inti yang luar biasa, diajarkan di mana-mana. Jadi Filipus pun waktu mendengarkan ini, membaca, ini kan yang diuraikan oleh para rasul. Dia langsung menangkap ini dari kitab Yesaya. Nah, dia sudah ada modalnya. Dan waktu mendengar, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca?
Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor anak domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menguting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Saudara, kalau saudara pelajari baik-baik, ini adalah karakter keimamatan Kristus untuk memenangkan dosa manusia, untuk menjalani semua apa yang harus dia tempuh. Saudara, dikatakan di sini seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, seperti anak domba yang teluh di depan orang yang menguting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dia bukan pasrah, menyerah dalam arti kalah, bukan, saudara, tapi dia memasrahkan diri, menyerahkan diri, dan memberikan dirinya, dan tidak membantah, dan tidak mengedepankan dirinya, dan tidak mendahulukan apa yang dia pikirkan yang menyenangkan diri. Sehingga ada satu penyangkalan hidup yang luar biasa sebenarnya. Ya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan tertolak dari nas itu. Luar biasa, saudara. Dari bacaan itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air, apakah halanginya jika aku dibaptis? Dalam tanda kurung ya, sahabat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah the Son of God, anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dikatakan turun dalam air, dan tidak ada perkataan tentang sungai. Jadi ada air, ada aliran air. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, ini dampaknya, saudara. Hasilnya yang luar biasa. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod, ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Ya, kita lihat terakhir di Saudara, kita lihat Injil menghasilkan hati yang baru yang diubahkan untuk bersaksi. Nah, saudara, bolehkah seseorang mengabarkan Injil tanpa tahu rahasia dibukakan Kristus sebagai pusat daripada berita firman dia baca? Dan kenapakah Tuhan mengutus Filipus melalui malaikat untuk memberitahukan tentang Kristus kepada sida-sida ini? Nah, saudara, apakah kurang pembacaan yang dijelaskan di dalam sinagoge ataupun yang ada di Bait Allah? Karena dia datang ke Bait Allah dan dijelaskan di sana, dan Bait Allah itu menjelaskan tentang Yesaya 53 dalam perayaan itu. Apakah kurang penjelasan itu? Dan waktu dia membaca, dia semakin bingung. Ini siapa sebenarnya? Dan tidak diberikan penjelasan yang ada di dalam seluruh penjelasan orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi tentang siapakah seperti anak domba ini. Saudara, saya tanya, dari hukum Taurat dengan seluruh yang ada, tanpa adanya Kristus yang membukakan itu, saudara, semua hukum Taurat itu adalah menolak Tuhan. Jadi hukum Taurat itu malah akan membuka satu perlawanan untuk menentang Kristus. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak kenal Kristus. Saudara, saya membayangkan ini seperti gereja-gereja sekarang ini yang tidak mengenal Kristus, yang menyebut nama Tuhan Yesus dalam doa, dalam pujian, dalam apapun,
tetapi mereka belum menemukan rahasia yang dibukakan ini. Setelah itu sama, saudara. Mereka tidak pernah mendapatkan Kristus dalam keselamatan mereka. Jadi masalah yang kita hadapi sekarang seperti yang dihadapi oleh Filipus. Berapa banyak orang-orang yang membaca firman Tuhan dan mereka tidak pernah dibukakan itu tentang pusat daripada kebenaran firman Tuhan yang terdiam di dalam hidup manusia adalah Kristus. Yang membukakan rahasia tentang Bapa, tentang Roh Kudus adalah Kristus sendiri. Yang membuka rahasia tentang hidup baru, tentang surga, tentang neraka, tentang masa depan, segala adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau ini tidak dibukakan, siapa yang akan membukakan itu, saudara? Dan itu banyak sekali, saudara. Dan saudara, kalau kita lihat, jangankan kita melihat orang-orang yang bukan Kristen, orang-orang Kristen aja banyak yang tidak tahu ini, saudara. Dan mereka pikir, Yesus, saya sudah kenal Yesus. Yesus yang mana kamu kenal, gitu. Siapakah Yesaya ini yang dipaparkan Yesaya ini? Dan banyak orang itu diberitahu dan waktu diajak berbicara tentang Yesus, mereka banyak yang nggak tahu, saudara. Saya tanya, kalau konsep itu tidak tahu, saudara, apakah dia akan bisa mengenal Tuhan? Nah, itu yang membuat gerakan reformasi Spirit of Christ itu yang ada dalam diri Martin Luther, diri para pelopor-pelopor itu, saudara. Mereka membawa kembali, dan Martin Luther khususnya membaca dan mengkhotbahkan Mazmur selama hampir 5 tahun. Dan dia merefleksikan semua isi Mazmur di dalam penggenapan hanya dalam satu pribadi, Kristus. Jadi pada awalnya gereja reformasi itu sangat Christ center sekali. Pada awalnya. Karena kalau saudara melihat itu dan diwariskan kepada gerakan Puritan semuanya. Dan pada abad 19 industrialisme itu maju, pengetahuan tentang psikologi maju, sosial maju, dan semuanya. Dan mulailah itu semua proto semua, tetap hancur semua. Dan hampir 150 tahun setelah itu masuk pada zaman kita sekarang ini, saudara, teologi dan seluruh isi Alkitab sudah sulit sekali mengenal Kristus. Dan bahkan mereka melayani Tuhan, mereka hidup bersama dengan Tuhan, tidak memakai pola-pola firman Tuhan, mereka memakai pola-pola dunia. Dengan cara-cara dunia dan pemikiran dunia, dia masuk semua, mengolah semuanya dengan cara itu. Apakah itu bisa menyenangkan hati Tuhan? Dan Paulus sudah mengatakan, nanti kamu akan melihat gereja-gereja dan semua akan mencari orang yang bisa menyenangkan telinga mereka, menyenangkan, menikmati mata mereka, dan menyukakan akan hidup mereka. Dan Paulus sudah katakan itu, saudara, jangan pernah beralih dari Injil yang aku beritakan. Bahkan malaikat pun datang memberitakan yang lebih daripada menyenangkan kamu. Terkutuklah semua. Coba, ini serius sekali sebenarnya. Tetapi banyak orang yang anggap, saya tahu Tuhan Yesus kok, saya tahu ini. Ini bukan masalah biasa, saudara. Ini masalah begitu serius. Dan itulah satu panggilan visi yang kita mau jalankan. Itu merupakan satu kekuatan Tuhan berikan pada kita. Dan sebelum saya membawa itu semua, waktu saya masuk dalam sinode, saudara, saya memberitahukan, kalau kalian menerima Westminster Confession, kalian seharusnya menjadi Christ Center Church. Karena Westminster Confession itu yang menulis semua kaum Puritan. Sudah beberapa gereja mulai sadar. Pas mereka sadar, pas saya sudah tidak di sana. Ya puji Tuhan, gitu ya. Mereka sadar kalau saya nggak di sana, nggak sadar itu, saudara. Jadi mulai sadar, dan beberapa orang mengatakan, pentingnya Christ Center itu, dan banyak membicarakan. Saya mengatakan, pelajari sendiri dalam Google, ada banyak, semua ada. Nah, saudara, jadi Filipus ini mempunyai pusat pemberitaannya siapa, apa yang dia beritakan. Kalau saudara pelajari baik-baik, coba kita lihat ke belakang. Pusat pemberitaan Filipus, siapa yang dijelaskan? Ya, turun lagi.
Yang kelima, nah ini dari Nas bertolak Filipus memberitakan surat ayat 4, 5, 12. Ya, yang pertama memberitakan Injil, yang kedua Injil Kerajaan Allah dan nama Tuhan Yesus. Jadi pusat yang diberitakan itu bukan nama yang lain, bukan kerajaan, Injil Kerajaan Allah dan nama Tuhan Yesus yang menjadi rajanya yang diberitakan. Filipus, rasul-rasul semua sama. Dan saya pernah membahas ini di Injil Kerajaan Allah, ada 12 seri. Saudara bisa lihat di YouTube. Rahasia kerajaan Allah dari awal itu apa? Itu dipaparkan semua dengan detail, dengan teliti. Istilah kerajaan Allah itu baru terbuka dengan luar biasa, saudara. Baru kita sadar bahwa apa yang dibawa oleh para rasul dan sampai hari ini ada yang terhilang dari gereja. Apa yang terhilang? Nah, rahasia ini sudah tidak ada lagi, saudara. Tidak diberitakan lagi. Kemarin Pak Didik WA saya, ya, dan dia mengatakan, Pak, sulit sekali membawa visi Kristus itu. Dan saya beritahu, kalau sudah mapan semua susah sekali. Tapi saya beritahu, mulailah dari hidupmu, dari dirimu, dari keluargamu. Terus bawalah orang-orang yang kau mengerti. Penginjil Antoni juga sama. Orang-orang mengenal itu semua berasal dari Jogja. Saudara, mereka membawa gereja-gereja, membawa satu visi itu, saudara. Dan sekarang dipercaya Tuhan untuk menangani satu pendidikan, satu sekolah. Bayangkan, saudara. Saya tidak mungkin seperti dia dipakai Tuhan seperti itu, dan dia bisa lakukan itu. Dan ada yang lain dipercaya oleh Tuhan. Waktu mendengarkan visi itu, dia dipercaya oleh Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur. Kenapa? Karena pengaruh daripada Kristus itu, sesuatu itu luar biasa sekali. Jadi mulai dari sekarang, saudara, ada satu pujian, saya lupa nih ya. Kemarin saya lagi dengar ya. Di buku Reform. Sudahkah kau membawa satu jiwa kepada Tuhan? Mengenal Kristus. Jadi waktu kamu menghadap Tuhan, Tuhan bertanya, siapa yang engkau perkenalkan namaku kepada sesamamu? Itu ada pujiannya, saya lagi cari. Itu menjadi lagu apa nih? Lagu bulanan kita nanti. Nah, saudara, waktu ditanya, apakah saya sudah pernah, jangankan berkhotbah, nggak usah, saudara. Saudara bersaksi saja, menyaksikan tentang Yesus Kristus yang saudara tahu betul, memberitakan pada dia. Siapa tahu dia hanya satu kali mendapatkan kalimat-kalimat dari kamu, terus dia kemudian dipanggil Tuhan dan dia diselamatkan. Apa yang terjadi? Malaikat di surga bersorak-sorai karena satu jiwa diselamatkan. Setelah itu ada satu pergumulan kita. Saya tidak meminta saudara untuk membuka gereja, enggak, saudara, enggak ada pikiran gitu. Yang diminta oleh Tuhan, diminta oleh firman Tuhan, saudara jalani dengan taat apa yang Tuhan percayakan kepada kamu lakukan. Tuhan tidak menuntut keluar daripada batas-batas ketidakmampuan kita, saudara. Tuhan tahu bagaimana kita mampu menjadi pemberita Injil, menyaksikan nama Tuhan Yesus. Itu sangat mampu, saudara. Sangat mampu kita. Jangan katakan, oh saya begini, nggak ada, saudara. Nggak ada, saudara. Saudara mampu, bahkan ketemu dengan siapapun, saudara doakan itu. Saya lagi doakan banyak hal sebenarnya, ya, termasuk siapa sih yang Tuhan akan berikan jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, yang akan bersama dengan kita memberitakan Kristus dan berkomitmen untuk itu. Hampir tiap hari saya doakan itu, saudara. Jadi kita bawa ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Ini begitu serius dan begitu penting. Dan sekarang di gereja-gereja Tuhan sudah tidak ada lagi nama ini, saudara. Bahkan sampai di gereja, mengatakan gerejanya Injil, gerejanya Reform pun tidak ada satu himbauan untuk mengajarkan ini, saudara. Saya sampai heran sampai hari ini, kenapa orang tidak berfokus pada itu? Apa yang ditarik oleh kuasa daripada jemaat Galatia itu? Sehingga orang-orang itu bisa ingin belajar filsafat, belajar filsafat saja, belajar mujizat-mujizat saja gitu, belajar ini semua, tapi tidak pernah masuk dalam Injil Kristus Yesus yang dibawa oleh Filipus dan semua rasul dan semua gereja Tuhan. Ya, saudara, pengabaran Injil selalu harus
disertai dengan kuasa Roh Kudus. Maka kami percaya bahwa pusat daripada kuasa Roh Kudus membangun satu hidup pelayanan memuliakan Tuhan adalah berita Injil Kerajaan Allah yang memberitakan nama Tuhan Yesus, yang sudah mengubahkan kamu, yang sudah mengubahkan kita. Pola daripada Alkitab memberitakan Injil bukan memakai cara-cara yang luar biasa yang enggak, saudara. Hanya menyaksikan perubahan hidupmu terjadi bagaimana, dan kau beritahukan Yesus yang mengubah saya. Sangat sederhana. Paulus melakukan itu, Petrus melakukan itu, dan juga Stefanus, Filipus, semua melakukan itu. Bagaimana hidupnya diubahkan Tuhan, dan dia hanya menceritakan itu. Dan kamu akan mengalami sama seperti saya alami, sukacita dan semuanya jaminan hidup yang di dalam kuasa kasih Allah yang kekal, dan kamu akan alami itu. Janji, Tuhan janjikan itu. Jika kamu percaya dan menerima namaku, hidup kekal aku berikan padamu. Soal bagaimana ini bukan lagi soalnya, tapi bagaimana hati kita dimanapun bisa sampaikan. Saya sampai hari ini masih kepikiran satu ibu yang ada di Jalan Nuri. Waktu yang ketiga kali saya ke sana, ibu itu orang sudah tua. Dia akhirnya ke gereja GKJ. Dan ditanya, saya harus ke gereja mana? Dan saya beritahu, gereja terdekat di sebelah ada GKJ. Dan saya ingin tahu beritanya bagaimana. Apakah sudah meninggal atau bagaimana? Dan saya sudah ke Jogja hampir 3 bulan. Nah, saudara, saya kadang-kadang melihat apa yang Tuhan tanam bagaimana gitu. Saya melihat apa yang dimulai dari keluarga yang tidak percaya pada Tuhan. Hanya memberitakan saja, memberitakan nama Tuhan. Hanya kenal saja gitu. Terus kemudian kita bawa itu, ya. Dan jangan pikirkan saudara orang-orang yang agama lain, oh banyak orang Kristen nggak tahu ini, saudara. Yang sudah Kristen pun setelah beritahu dia, kamu kenal dia sebagaimana kamu coba itu. Terus buka firman Tuhan yang kita pelajari di sini, Lukas 14, Yohanes 5:39, sudah beritahu, ini loh, kamu kenal Tuhan Yesus ini enggak? Mau serupa dengan Tuhan. Nah, di situ saudara mempelajari. Saudara nggak usah tunggu lagi, Pak, kapan saya diajari untuk ngabarkan Injil? Ngabarkan Injil nggak perlu diajari. Begitu hatimu bersaksi tentang hidupmu diubahkan, sudah ngabarkan Injil kan. Tapi kalau mau serius ngajar dan lain-lain harus belajar. Ya, tapi kalau menyaksikan nggak perlu, orang perempuan Samaria nggak perlu belajar sekolah Alkitab. Begitu bertemu dengan Tuhan langsung ke kampung-kampung, saudara. Hari ini keluar ke kampung-kampung. Saksi gitu kan. Ya, kita bersyukur ya. Nah, saudara, hasil yang luar biasa kita ulangi, kita lihat ya. Apa hasil Injil itu? Saudara, apa terjadi dengan sida-sida itu? Dikatakan yang tadi, menghasilkan hati yang baru yang diubahkan untuk bersaksi dengan penuh sukacita yang besar dan berlimpah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Satu-satunya dia dan syarat yang gampang dilihat dari orang yang sudah menerima hidup kekal adalah kemampuan dan kemauan kerinduan memberitakan Kristus. Jika itu tidak ada, saudara bertanya, saya diselamatkan enggak? Karena itu kunci rahasia untuk memberikan kita tahu saya dijamin Tuhan enggak. Karena itu salah satunya menghasilkan suatu sukacita. Dan kemudian kamu ingin memberitakan siapa yang buat kamu sukacita. Orang dapat undian, dapatkan berkat banyak, pasti ingin pamer, betul nggak, saudara? Aku dapat rumah dari itu 2 miliar, ngomong kemana-mana, telepon ke temannya semua. Apakah saudara pernah memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus seperti itu dalam hidupmu? Sukacita yang melebihi daripada hadiah itu, dan tidak pernah saudara dingin, tapi terus berkobar. Yeremia mengatakan seperti api di dalam mulutku yang mendidih, yang tidak bisa ditahan. Nah, itu menunjukkan saudara sukacita yang ada dalam hidup kita, keselamatan itu terus akan menghasilkan hati yang berlimpah-limpah. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur hari ini. Kami tahu Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang percaya
hanya sebatas garis keturunan, kebiasaan, atau cuman karena panggilan yang sementara. Tetapi hari ini Tuhan, kami melihat pekerjaan Filipus, hamba-Mu yang Kau panggil. Begitu banyak orang membaca firman Tuhan yang tidak mengerti siapakah Tuhan Yesus. Bahkan orang-orang begitu besar dengan kedudukan-kedudukan yang luar biasa. Bahkan seorang penginjil seperti Barnabas pun masih bisa belum mengerti mengenal Tuhan, sehingga memerlukan mentoring yang membawa Filipus, yang membawa Priscilla dan Aquila untuk menolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Mungkin kami bukan seorang hamba Tuhan, tapi kami bisa dipakai Tuhan. Bahkan mungkin ada pendeta-pendeta yang belum mengenal Tuhan, penginjil, orang sudah lama di dalam Tuhan yang tidak mengenal Engkau. Bawalah kami Tuhan, jadikan kami Filipus zaman sekarang. Pekerjaan yang sangat sederhana, kami tidak membawa apapun, tidak mengandalkan apapun, hanya mulut kami dan iman kami, modal kami Tuhan. Dan dengan keyakinan Engkau yang memimpin kami, maka disitulah akan ada hati baru yang diubahkan Tuhan. Ada semangat dan sukacita besar. Engkau mengubahkan orang-orang di dalam kegelapan, anak-anak di dalam kegelapan, berubah menjadi anak-anak terang. Karakter hidup mereka, pikiran mereka, tujuan hidup mereka berubah, dan mereka menyerahkan hati mereka kepada-Mu Tuhan. Dan tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan mereka. Kesengsaraan, ketelanjangan, sakit penyakit, dan juga keegoisan hidup kami Tuhan. Dan di sanalah kami memandang Engkau selalu. Pakailah setiap kami Tuhan untuk memberitakan nama-Mu, memberitakan Injil-Mu, kebebasan dan kebahagiaan manusia sejati bersama dengan Engkau di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan diri.